Institusi bank sentral yang katanya sangat independen, tapi kok bisa mengelola CSR? Untuk apa? Publik ini tidak bisa dibohongi seperti gitu aja. Ada orang-orang dalam yang terlibat atau petinggi-petinggi yang terlibat, wah itu tambah hancur. Menghina intelektual masyarakat Indonesia lah. Pemilihan ini akan mempengaruhi gitu. CSR ini program yang lebih dahsyat dari cuman travel check itu. Kalau travel check itu kan one time. Yeah. Itu kan tinggal menyogok bahwa saya kan dipilih lah gitu. Tidak mungkin di satu negara ini dalam waktu yang singkat itu bisa apresiasi uangnya sampai 3 kali lipat. Pembisik-pembisiknya saya nggak tahu apakah ekonom apa tidak, tapi kemudian kita tahu bahwa Jokowi masuk ini dirusak semuanya. Seperti biasa, hari ini kami mendatangkan tamu yang luar biasa. Ini adalah seorang ekonom, aktivis anti korupsi, dan juga pernah menjabat sebagai rektor di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gi. Ya. Ini luar biasa, Pak Antoni Budiawan. Sehat, Pak? Sehat. Gimana Pak Syam? Ya Alhamdulillah, sehat. Ini luar biasa, meskipun di luar agak adem gitu ya, agak hujan, tapi ada situasi yang sepertinya penting kita bahas. Kita tiba-tiba dikejutkan, ada peristiwa di mana terbongkar kasus mega korupsi, dugaannya di Bank Indonesia. Oh iya. Dan ini berkaitan dengan program CSR. CSR ya. Jadi saya tiba-tiba kok bisa ada lembaga bank sentral mengelola program CSR gitu ya. Dan seperti yang kita baca di media semua, rupanya KPK sudah melakukan penggeledahan di sana dan melakukan penyitaan beberapa dokumen. Ini kira-kira gimana, Pak Antoni? Ya, memang sangat mengejutkan. Jadi kita lihat bahwa institusi yang harusnya tugasnya adalah moneter, lalu kemudian digeledah, lalu dengan dugaan ada penyimpangan dana CSR gitu ya. Tetapi tugas pokoknya sendiri sekarang ini malah terbengkalai ini. Berarti rupiah masih terus saja terdepresiasi ya. Bahwa ya hari ini lumayan, Jumat kemarin sama hari ini ya, bahwa ada menguat sedikit gitu kan, tapi tetap di atas 16.000 gitu. Di atas 16.100 sampai 16.200 lah gitu. Ya ini kalau satu institusi bank sentral CSR ini bisa terindikasi. Dan kalau kita lihat adalah kalau KPK melakukan penggeledahan, berarti informasinya itu sudah sangat tajam. 99 kata istilahnya kalau gitu. Iya kan. Pak Abraham Samad tahu sendiri persis gitu kan. Kalau itu tidak mungkin ada penggeledahan. Jadi jelas bahwa di sini awalnya kan juga dikatakan sudah ada 2 tersangka. Ya. Tapi kemudian diralat. Itu dia Pak. Ya, kemudian diralat katanya, oh belum ada, ini salah bicara, mungkin kasus yang lain. Salah baca kasus yang lain. Bayangin kalau nasib orang itu salah baca. Aduh, iya, dan ya kita tahulah bahwa publik ini tidak bisa dibohongi seperti gitu aja. Jadi di sini sekali lagi ada perlindungan kepada oknum-oknum tertentu gitu. Dan yang mengkhawatirkan adalah ya mungkin Pak Sam nanti akan masuk juga, mungkin ada dana penggeledahan OCR di OJK juga gitu. Tapi kita tahan dulu ya. Nah ini sangat mengkhawatirkan. Jadi institusi bank sentral yang katanya sangat independen, tapi kok bisa mengelola CSR? Untuk apa gitu kan? Independen dalam arti dia secara institusi pun sebetulnya tidak bisa diintervensi oleh pemerintah, oleh eksekutif gitu. Dia sangat independen. Dan kita tahu sejak 2019 mungkin ya, ini independen BI ini sudah runtuh gitu. Pertama sewaktu dia dimintakan untuk membeli surat berharga pemerintah ketika pandemi di pasar primer. Nah, ini sudah tidak independen. Ini sangat membahayakan. Karena di sini BI tidak bisa lagi mengontrol mekanisme dia punya suku bunga. Karena sebetulnya adalah untuk meningkatkan uang beredar atau menarik uang beredar, BI ini harus melalui mekanisme suku bunga. Gitu. Apalagi dengan
burden sharing ya. Ya. Dengan burden sharing berarti itu bunganya 0, BI yang menanggung gitu. Pertanyaannya BI dari mana gitu? Uang itu menanggung untuk bunganya. Karena kan BI dalam hal ini dia itu tidak bisa mencetak uang dalam arti seenaknya untuk dikasihkan kepada pemerintah gitu. Saya agak ini Pak, pernyataan tadi Pak Antoni bahwa sejak 2019 ya, itu sudah kemandirian Bank Indonesia itu mulai diragukan lah gitu ya. Iya. Padahal kan kalau kita rujuk sebenarnya kan Undang-Undang BI sangat kuat tuh. Sejak di Undang-Undang 23 tahun 99 gitu ya. Bahkan tegas di situ kan tupoksinya menjaga, memelihara stabilitas moneter kan sebenarnya situ. Iya. Jadi dia bukan lembaga privat. Nah, kalau dalam posisi itu tapi kan data kita lihat ya. 10 tahun terakhir itu data di sini ternyata itu peningkatan dana, memang dia tidak menyebut langsung CSR, dia membina UMKM, lalu kemudian menjaga stabilitas di pasar, seolah-olah dia akan melakukan pasar murah juga gitu. Iya. Mungkin saya salah persepsi di situ, tapi faktanya bahwa saya menyebut ini kok BI di 10 tahun terakhir itu genit gitu loh mengelola CSR. Seolah-olah dia keluar dari hitanya bahwa dia moneter gitu ya. Apakah memang pada saat itu, selain karena mungkin orangnya gitu ya, yang menjabat di pimpinan itu, atau karena pemerintah pada saat itu kemudian melakukan cawe-cawe di semua lini termasuk di BI. Dan ini kan riskan sekali kan, ketahanan stabilitas moneter kita menjadi terganggu. Iya, jelas bahwa di sini adalah meskipun dia independen, tetapi dalam hal pemilihan kan dia itu tunduk, dia diwakilkan oleh diberikan usulan kepada DPR kan, DPR akhirnya yang memutuskan gitu kan. Oh, ini karena proses rekrutmennya Pak ya? Proses rekrutmen kan dari situ kan. Nah, dari proses rekrutmen pemilihan ini akan mempengaruhi gitu. Nah, oleh karena itu CSR adalah salah satu pintu yang bisa digunakan untuk itu, yang lainnya kan tidak bisa gitu kan. Memang CSR ini adalah dana memang untuk publik kan gitu kan. Ya. Pak jadi saya tiba-tiba teringat ini menyebut pola rekrutmen gitu ya. Iya. Rekrutmen di Gubernur BI. Iya. Saya ingat dulu travel check. Iya. Miranda Gulta gitu ya. Iya. Mungkin kalau itu, dan itu pada saat itu ada beberapa anggota DPR di periode 2009 kan waktu itu. Iya. Itu kemudian kan ditangkap sama KPK, ditahan lah gitu. Iya. Dan ada yang masih di Sukamiskin, ada yang keluar gitu ya. Apakah CSR ini setelah membaca kalau case keras gitu ya, itu mudah ketangkap, tercium sama KPK, lalu kemudian membuat pola baru, yaitu adalah melalui program yang disebut itu seolah-olah mulia CSR, padahal sebenarnya itu untuk bancakan para elit di ya mungkin di Senayan dan di tempat lain lah gitu. Itu gini. Sebetulnya adalah CSR ini program yang lebih dahsyat dari cuman travel check itu. Kalau travel check itu kan one time, itu kan tinggal menyogok bahwa saya kan dipilih lah, gitu kan, saya memberikan timbal balik. Iya kan? Gitu. Kalau CSR kan berulang-ulang terus, kan setiap tahun dia berulang gitu. Kalau travel check ini adalah semacam gratifikasi untuk memenangkan seseorang. Belum tentu pada saat itu dia memakai juga dana dari Bank Indonesia. Belum tentu gitu. Tetapi dia menyogok, menyuap anggota DPR pada saat itu untuk memilih dia kan gitu. Tapi CSR ini kan dana Bank Indonesia. Sudah jelas dana Bank Indonesia kan gitu kan. Lalu uang negara gitu. Iya, uang negara ini. Uang negara dipakai untuk CSR gitu kan. CSR ini kita tahu akhirnya dipakai untuk ya mungkin pintu masuk untuk memelihara itu gitu. Jadi ini lebih dahsyat dari travel check menurut saya. Dan kalau nggak salah kan katanya sudah hampir 10 tahun kan? 10 tahun. Sudah 10 tahun kan? Dan peningkatannya itu cukup tajam Bang. Iya. Itu sampai kalau kita hitung itu kan dari 2014 sampai sekarang itu meningkat sampai 192%. Iya. Kalau dolar mata uang kita, rupiah itu melemahnya 10 tahun terakhir itu, yang dulunya biasanya 10.000, sekarang jadi 16, ini turun terus, tapi CSR-nya naik terus. Iya, naik terus dia CSR-nya. Dia mungkin mengikuti dolar gitu. CSR-nya ngikuti dolar, rupiahnya mengikuti rakyat. Ini agak benar gitu. Jadi saya dalam posisi itu memang kayak ini ya, apa argumentasi yang bisa diterima kemudian menempatkan bahwa BI bisa mengelola CSR itu. Kalau saya membaca tadi di undang-undang itu kan sebenarnya dia tidak menemukan, dia bukan lembaga privat. Dia bukan entitas bisnis. Dia publik gitu kan. Tapi kan posisinya kemudian menjadi terus. Kalaupun seandainya kalau kita lihat, ini mohon saya dikoreksi Bang Antoni gitu ya.
Sejatinya kalau yang saya pahami bahwa seluruh belanja operasional yang keluar yang dikelola di BI sebagai bank sentral itu sejatinya dia mensupport pada tupoksinya. Bagaimana mereka memelihara, menjaga fluktuasi dolar atau fluktuasi nilai tukar rupiah kita gitu ya, supaya dia aman gitu ya. Baik itu dolar atau di mata uang yang lain gitu ya. Tapi posisinya kan justru agak jauh di situ, itu gimana? Iya, jadi tidak ada alasan bahwa institusi keuangan ini seperti Bank Indonesia dan juga nanti OJK ini bisa memberikan CSR karena itu bukan tupoksi dia. Itu adalah uang negara yang harus dikembalikan kepada negara. Kalau negara merasa ada satu kepentingan untuk membantu kelompok tertentu, yaitu melalui kebijakan fiskal. Ini sangat jelas. Ini adalah bukan tupoksi, bukan tugas dari lembaga-lembaga keuangan ini atau Bank Sentral dan OJK gitu. Jadi tidak ada alasan satu apapun. Nah, saya mau membahas sedikit mengenai tupoksi dari Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia yang di dunia itu adalah kebanyakan adalah memelihara inflasi, stabilisasi harga. Sebetulnya bukan nilai tukar. Ya. Nah, jadi dia stabilisasi harga ini. Dan ada kalau ECB ya, European Central Bank, itu adalah juga untuk promote the full employment ya, untuk ketenaga kerjaan. Ya sebetulnya inflasi dan full employment itu menjadi satu gitu. Bank Federal Reserve itu hanya satu, yaitu stabilisasi harga, inflasi dia. Karena gini, tidak ada di Bank Dunia yang sebetulnya dia ini menjaga sebetulnya nilai tukar ini sangat bahaya. Karena apa? Nilai tukar ini harusnya ditentukan oleh pasar. Bahwa untuk jangka-jangka tertentu, bahwa dia mau melemahkan karena untuk menstimulasi ekspor, itu bisa saja, itu bagian dari kebijakan nantinya eksekutif. Ya, eksekutif dia untuk mengatakan, kalau kita ya tahu itu adalah ekonomi yang diprakasai oleh PM Malaysia yang kemudian dikenal dengan Abenomics. Nah, Abenomics itu memang sengaja dia memperlemah nilai tukar yen dalam waktu beberapa bulan 25% terdepresiasi dia untuk mensimulasi dia punya ekspor. Ya. Tapi kita ini adalah mata uang kita harusnya menguat atau melemah. Kan gitu yang harus menjadi pertanyaan. Kalau dia sekarang stabilisasi terus, berarti mata uang ini tidak boleh dilemahkan. Kan gitu intinya kan. Nah, tidak boleh dilemahkan, makanya diintervensi. Tapi intervensi ini akan sia-sia saja selama fundamental kita ini memang sangat buruk gitu. Nah, fundamental sangat buruk ini harusnya memerlukan depresiasi dari nilai rupiah supaya terjadi lagi koreksi gitu. Nah, ini yang harus dicermati oleh Bank Indonesia. Dan yang kedua, ini yang paling masalah. Sekarang begitu untuk intervensi rupiah, maka Bank Indonesia menerbitkan 3 surat berharga sekaligus. Jadi utang luar negeri Bank Indonesia ini meningkat tajam. Dari cuma sekitar 2 miliar dolar itu menjadi 28 miliar dolar sampai akhir kuartal ketiga. Utang Bank Indonesia? Bank Indonesia, utang Bank Indonesia, utang luar negeri Bank Indonesia. Dari 2 miliar dolar menjadi 28 miliar dolar. Nah, dia mengeluarkan yang namanya SRBI, Sertifikat Rupiah Bank Indonesia. Nah, itu diharapkan dibeli oleh juga asing, ya. Sertifikat Rupiah Bank Indonesia. Bunganya pasti lebih tinggi dari surat berharga negara. Jadi investor ini jadi kan kanibalisasi saja kan, karena dia bilang bahwa SRBI ini didukung oleh surat berharga negara gitu, underlying assets-nya gitu. Jadi surat ini di back lah oleh surat berharga negara. Terus yang kedua adalah ada namanya sukuk valuta asing Bank Indonesia. Jadi yang syariah ini ya untuk itu. Iya. Dan juga ada satu lagi yang falas untuk sertifikat falas Bank Indonesia. Namanya yang satu SUFBI, SVBI juga gitu. Nah, jadi Bank Indonesia ini sudah dalam posisi untuk membail out intervensi kurs rupiah, sudah masuk ke dalam utang luar negeri.
Ini membahayakan. Dan kita lihat bahwa dalam bulan Desember ini beberapa, kalau nggak salah sampai 16 Desember ya, dari tanggal 1 hanya dalam 2 minggu, ini surat utang dari Bank Indonesia itu sudah turun, artinya sudah diuangkan, mereka keluar investor dari surat utang itu 1 sekian miliar dolar. Artinya kalau ini surat Bank Indonesia dibuang dan surat berharga negara dibuang oleh investor, artinya investor menjual, lalu dia bawa uangnya ke luar negeri, ini rupiah lebih tambah cepat jebol. Jebol. Dibawanya lagi dolar akan naik, dia jebol. Dia jebol. Saya kembali dulu ke persoalan tadi Pak, di Iya. soal CSR ini ya, sebelum kita masukkan ada jawab Iya. bumbu-bumbunya malah Prabowo akan jadikan 5 rupiah kan gitu. Oh, Tapi iya. sebelum ke situ Iya, saya iya. kembali pertegas dulu di soal CSR ini Pak. Kalau dari penjelasan tadi Pak Anton ini kan menyebut tidak ada satu alasan gitu ya. Iya. Untuk kemudian BI bisa dibenarkan mengelola CSR gitu kan. Ya. Artinya kan sebenarnya ini adalah modus ya. Ya. Modus di mana para elit bersepakat untuk melegalkan korupsi. Iya, akhirnya adalah untuk pintu masuk korupsi. Iya. Bahwa akhirnya dibuat korupsi apa tidak, ya seharusnya kan itu tidak gitu kan ya. Atau setidaknya ini menjadi lahan bancakan para elit Pak ya. Iya. Selain di kementerian lain ngambil Iya, ini. iya. Rupanya ini masih ada yang kosong nih gitu loh. Iya. Dan sekarang kan dengan penggeledahan KPK itu kan berarti terbukti toh. Iya. Ya, bahwa ini adalah memang dimanfaatkan untuk membagi-bagi uang itu kepada politisi kan gitu. Maksudnya gini Pak Antoni, ini kan tadi kita menyebutnya agak posisi yang sangat riskan gitu ya. Bukan kita membenarkan itu perbuatan korupsi di kementerian lain. Semua korupsi harus di ini gitu ya. Iya. Apalagi baru saja kita melakukan hari anti korupsi gitu loh. Iya. Tapi saya menyebut bahwa di BI ini kan jantung Pak. Iya. Jantung negara kita kan di sini semuanya, kalau itu diutak-atik gitu ya. Bukan hanya nilai korupsinya. Misalnya gini, begitu terjadi peristiwa penggeledahan di BI, itu kan berada pada trust publik. Dan berarti kan akan berdampak pada rupiah kita kan sebenarnya gitu. Iya, iya. Ya, itu juga. Jadi kepercayaan kalau kepada BI itu turun, otomatis kan bahwa investasi dari asing juga akan terpengaruh ya, dan bisa berkurang dan sebagainya. Tentu saja ini lembaga yang harusnya sangat trusted, yang harusnya bukan trusted saja, independen kan gitu kan. Ya, ini memang sangat memprihatinkan, ironis sekali kalau sampai itu memang nanti akhirnya, apalagi ya ada orang-orang dalam yang terlibat atau petinggi-petinggi yang terlibat, wah itu tambah hancur. Ya ini belum terungkap aja, bukan mudah-mudahan, tapi ini karena memang masih ditutupi gitu ya. Tapi sampai kapan kita harus menutupi? Apakah uang itu harus dikembalikan dulu, ya kan? Baru dibebaskan. Nah itu idenya pemerintah sekarang gitu ya, seolah-olah kita ini dibawa pada pemaafkan gitu. Jadi katanya yang penting bertobat gitu kan. Lalu kemudian dikembalikan. Emang iya ya, ada koruptor itu bisa bertobat Pak ya? Dengan hukuman mati aja banyak yang masih coba-coba terus kan gitu. Gitu. Jadi hukuman mati akan berjalan terus gitu kan. Sorry, itu seperti di di China ya. Iya. Iya, seperti di China. Artinya kan ini sifat yang universal, bahwa korupsi itu adalah tidak mementingkan itu, bukan hanya efek jerah untuk itu gitu. Kalau dia sudah ada efek jerah, dia tahu hukumannya apa, harusnya tidak dilakukan kan gitu. Saya sih sebenarnya gini Pak, saya masih ke itu ya. Penasaran nama-nama apa perusahaan atau mitra atau siapa yang menerima dana CSR ini. Karena ini kan sebenarnya bagaimanapun juga BI ini kan satu memang dia gubernurnya dipilih oleh DPR gitu ya. Pemilihannya di DPR. Pemilihannya berarti DPR. ada potensial untuk kemudian konflik of interest dan macam-macam di situ. Yang kedua pembahasan dana biaya operasional di BI kan lewat DPR juga gitu kan. Iya. Nah sehingga dalam konteks itu saya kemudian berharap gitu ya, misalnya selama 10 tahun ini kan terjadi lonjakan yang sangat tinggi gitu kan. Kalau itu bisa dibongkar sebenarnya gitu ya, siapa-siapa penerima, siapa-siapa yang selama ini menjadi penerima manfaat dari program-program itu akan menarik saya kira gitu ya. Iya, saya rasa itu harusnya adalah dibongkar. KPK sudah satu step lebih maju di awal pemerintahan Prabowo ini, dia berani periksa 2 institusi keuangan yang
ya yang sangat berpengaruh yang di Bank Indonesia dan di OJK. Jadi ini adalah satu ini. Tapi diharapkan KPK jangan berhenti di situ. Memang harus ini. Jadi komitmen dari yang Presiden Prabowo ini harus dijalankan gitu. Bahwa ini harus dibuka semuanya gitu. Tidak kemudian mengklarifikasi bahwa belum ada tersangka. Nah itu dia, itu kemudian diklarifikasi gitu kan, ya tanda-tanda bahwa hukum kita ini, pemberantasan korupsi ini masih tidak baik gitu. Ya. Masih tidak baik-baik saja. Saya sempat ini Pak Antoni ngobrol sama teman-teman gitu ya, ketika KPK itu memberi klarifikasi pengumuman dan lewat jubirnya kan, bahwa apa yang sudah disebutkan penjelasan oleh bagian deputi pencegahan penindakan gitu ya, bahwa sudah ada 2 tersangka di BI, itu kemudian disebut diklarifikasi, oh itu ada kesalahan karena salah baca kasus yang lain. Kok bisa sekelas KPK salah baca? Yang kedua kita bicara dampak lah, bahwa kalau itu benar salah baca, maka ini kan berkaitan dengan trust. Ini lagi-lagi BI, bukan lembaga biasa kan di situ. Nah kalau dalam posisi itu kan harusnya berarti KPK juga melakukan kejahatan dan semuanya di situ gitu ya. Nah sehingga jangan-jangan klarifikasi itu sebenarnya bukan karena salah baca, tapi karena ada tekanan gitu ya. Dan dalam posisi itu sama kan di OJK bahkan audit BPK-nya kan disclaimer Pak gitu ya, bukan disclaimer, tapi WDP kan di situ. WDP dalam posisi itu, maka sejatinya kalau saya sebagai orang awam itu pada posisi kalau ternyata KPK mengklarifikasi betul belum, kenapa juga BI tidak bereaksi untuk menyatakan bahwa ya betul kami clear gitu kan? Kan tidak juga gitu loh. Berarti jangan-jangan ini ada. Ya jelas bahwa apa yang disampaikan bahwa itu salah, itu boleh kita bilang menghina intelektual masyarakat Indonesia lah. Ya, jadi seolah-olah rakyat Indonesia itu, masyarakat Indonesia ini bisa dibohongi dengan mudah begitu saja. Jadi tidak mungkin bahwa itu salah baca. Bukannya hanya sekelas KPK, semuanya yang penyidik-penyidik itu tidak mungkin sampai salah baca menetapkan tersangka gitu kan. Bahwa itu sudah ada 2 tersangka. Sebetulnya inisialnya pun mereka sudah tahu gitu. Jadi tidak mungkin gitu ada kesalahan-kesalahan begitu. Jadi ini adalah pasti Kurang cerdas mencari alasan. perlindungan atau apalah untuk ini mungkin belum saatnya ini dibuka. Ya mudah-mudahan begitu. Jadi perlu di pendalaman lagi. Itu kan positifnya kita ngambil ke situ ya. Ini perlu pendalaman lagi dan sebagainya. Jangan dibuka dulu dong. Nah, makanya dikatakan ada kesalahan gitu. Mudah-mudahan pada satu saat yang tidak terlalu lama, nah itu akan diumumkan gitu. Karena kan ini Pak Antoni, lagi-lagi kan kalau kita menyebut Bank Indonesia itu kan trust Pak ya. Trust dari BI-nya sendiri, trust itu berkaitan dengan trust publik gitu ya, untuk kemudian menjaga stabilitas yang tadi disebut bahwa tanggung jawab pemerintah menjaga moneter kita kan situ. Kalau dikaitkan misalnya nih, Prabowo kan tiba-tiba tuh memberikan harapan kepada publik gitu kan, sekaligus meskipun kecemasan juga gitu loh, bahwa ada keinginan mereka untuk menekan gitu ya, supaya kemudian rupiah bisa menguat, kemudian mendapatkan antara 6.000 sampai 5.000. Mungkin ya Prabowo ingat dulu Habibie atau gimana gitu ya. Ya saya pernah membaca itu juga, beberapa seminggu 2 minggu yang lalu ya, ada berita bahwa Prabowo mau dolar menjadi 5.000 rupiah, gitu kan. Jadi melalui apa itu? Melalui hilirisasi. Ada 6 sektor hilirisasi, yaitu kelapa dan cengkeh. Lalu di situ juga ada sawit, terus ada coklat, kalau nggak salah, terus ada beberapa 2 lagi gitu. Tidak mungkin di satu negara ini dalam waktu yang singkat itu bisa apresiasi uangnya sampai 3 kali lipat. Bayangkan dari 15.000, 16.000 menjadi 5.000, itu kan menjadi 3 kali lipat. Ini saya khawatir adalah ada pembisik-pembisiknya, saya nggak tahu apakah ekonom apa tidak, yang membisiki bahwa ya ini rupiah kita bisa bikin menguat sampai 5.000. Pada tahap waktu awal Jokowi saja, pada saat itu tuh pernah menyuarakan dolar itu menjadi 10.000 rupiah gitu kan, dan itu pun akhirnya menjadi 16.000.
Tetap katanya, Prof, 10.000, cuma tambah 5.000. Tambah. Nah, sekarang yang paling ini adalah kita lihat dari tahun 2004 sampai dengan 2024 ini 20 tahun, rupiah ini terdepresiasi 70%. Iya. 70%. Tapi kalau kita lihat di zaman SBY itu 9.000, 8.000, 9.000, dia sampai dengan 2004-2009 itu masih stabil. 9.000. Ya, sekitar 9.000, ada 10, ya naik sedikit, turun sedikit, pokoknya kurang lebih rata-rata segitu. 2010, 2011, bahkan kalau nggak salah menguat sampai ke 8.000, sempat menguat sekitar 5% gitu dalam setahun. Nah, kemudian sejak dari 2012, di periode SBY itu dia turun sudah 30%. Jadi artinya hanya dari 2012 menjadi 2014 dia terdepresiasi 25%, 30%. Jokowi 33%, 35% selama 10 tahun. Nah, kita lihat bahwa tren seperti ini adalah bukan tren bahwa kita mau menjadi 10.000, menjadi 5.000, tidak. Ini mencerminkan fundamental ekonomi kita yang membuat bahwa rupiah ini memang terdepresiasi gitu. Nah, apa yang membuat begitu? Di zaman SBY 6-7 tahun pertama SBY itu rupiah tidak terdepresiasi karena pada saat itu kita punya transaksi internasional kita masih kuat, masih surplus. Transaksi internasional adalah transaksi barang, jasa, dan uang yang keluar terkait dengan investasi, artinya dengan dividen, dengan bunga, itu semua uang keluar dan uang yang masuk dengan kategori yang sama, itu kita masih surplus. Kenapa? Tahun 2004 kita baru mulai awal defisit minyak. Itu baru net importer minyak tuh tahun 2004. Jadi defisitnya masih nggak begitu banyak gitu. Ya, kemudian kita punya itu masih harga komoditas itu dari 2004 itu naik terus. Harga komoditas sawit, batu bara dan sebagainya sampai 2007 2008 yang finansial krisis ya. Itu langsung turun gitu. Tapi 2009 saja, kemudian 2010 harga komoditas naik lagi gitu. Nah, kapan mulainya? Begitu 2012 dia mulai turun. Nah, di situ kita punya ekonomi, kita punya transaksi internasional defisit besar. Artinya apa? Artinya kalau uang keluar dari Indonesia, uang dolar yang keluar dari Indonesia sangat deras, maka otomatis rupiah terdepresiasi. Nah, ini yang terjadi dari 2012, 2013 sampai 2014, begitu SBY turun, uang keluar itu sangat besar sekali gitu. Karena apa? Uang masuk kita dari komoditas itu turun anjlok. Sekarang ini defisit transaksi internasional kita ini sudah sangat besar sekali. Jadi kalau gitu, Pak Antoni, kalau dilihat dari penjelasan tadi gitu ya, dengan harapan yang diinginkan oleh Prabowo, jauh dong gitu ya. Sebagai underlying dia punya alasan itu ada, yaitu melalui hilirisasi. Saya tidak tahu apakah hilirisasi ini adalah untuk ekspor atau memang untuk stop import. Nah, itu kan mengurangi juga, memperbaiki neraca perdagangan kita, memperbaiki neraca transaksi berjalan kita, neraca transaksi internasional tadi gitu. Tapi tidak mungkin kita bisa hilirisasi itu sampai sedemikian rupa bisa kompensasi apa yang kita defisit hari ini. Kecuali bahwa harga komoditas seperti terjadi kenaikan pada tahun 2022 kemarin. 2021-2022 naik. Ya. Nah, itu pun kita masih beberapa kuartal itu masih defisit gitu. Yang kita surplus cuma 2 kuartal aja. Karena ini kan sebenarnya kalau kita lihat kan 3 kali lipat kan. Dari sekarang katakanlah kita ambil stabil lah 15 rupiah untuk kita sampai dolar lah gitu ya. 15 karena dolar yang familiar nih. 15 lalu kemudian turunin jadi 5, kan ada selisih 10 yang harus dikejar gitu ya. Iya, jadi untuk sepertiganya itu udah nggak mungkin bisa. Kalau seandainya ekonomi atau rupiah itu terapresiasi sampai sedemikian tajam, maka sebelum terapresiasi segitu ekonomi kita udah kolaps dulu gitu. Oh. Iya dong, karena gini, sekarang ekspor
komoditas itu kan ditentukannya oleh dolar. Harga komoditas oleh dolar. Kalau sekarang $1 kita ekspor apa? Misalkan kita ekspor minyak sawit, ya kan? Kita ekspor minyak sawit, minyak goreng. Kalau setiap $1 kita dapat 15.000, lalu kalau dolarnya 5.000, berarti kita cuma dapat 5.000 dalam rupiah. Kan kolaps ini. Ini kan ekonomi akan kolaps. Tiba-tiba kan uang ini kan di dalam negeri kan drop gitu kan. Jadi udah nggak mungkin gitu bisa sama gitu. Oke, mungkin gradual kan. Gradual saya nggak tahu 15.000 itu dalam waktu sekian tahun. Mungkin dalam waktu 5 tahun. Itu pun tidak akan bisa terjadi gitu. Ada terjadi ekonomi itu kuat seperti misalkan sewaktu setelah dolar dilepas dari emas, yaitu setelah Presiden Nixon melepas dolar dari emas dan tidak bisa konversi lagi. Artinya semua melalui floating exchange rate, ya. Jadi fleksibel, semua mata uang termasuk Jerman itu waktu Deutsche Mark masih dan Jepang yen. Mereka mempunyai surplus yang sangat besar, transaksi berjalan, otomatis dia punya itu mata uangnya menguat. Dan menguat bisa sampai 2 kali lipat. Artinya begitu dia, dolarnya berarti melemah setengahnya gitu. Ya. Nilai dolarnya naik. Gitu, nilai yennya naik gitu. Misalkan dari 400 menjadi 200 gitu. Itu sempat gitu. Jadi $1 yang tadinya 400 menjadi 200, 360 ya menjadi 180. Itu pun dalam waktu yang cukup panjang dan itu pun dengan surplus yang sedemikian rupa. Tetapi kalau kita lihat, saya juga membaca itu artikel itu bahwa hilirisasi kita berapa banyak sih? Ya, berapa besar kita bisa masuk ke situ gitu. Dan tidak mungkin bisa mengkompensasi. Pertama adalah mengenai kompensasi dari internasional transaksi itu. Tidak bisa kita kompensasikan defisit itu. Karena kita lihat defisit dari yang namanya dividen dan bunga utang yang ke luar negeri itu sudah mencapai pada ya mungkin tahun ini juga mencapai sekitar 30 miliar lebih, hampir 40 miliar US dollar. Ya, bagaimana kita mau mengkompensasikan itu gitu? Nggak mungkin bisa itu hilirisasi. Oke, saya membaca hilirisasi menurut Menteri Pertanian katanya bisa mencapai 12.000 triliun ya nilainya ya nilai hilirisasi. Ini angka dari mana gitu? Nah inilah bahwa ya Presiden harus diberi warning ya jangan menelan informasi-informasi seperti itu gitu. Karena apa? Karena 12.000 triliun itu ekuivalen dengan 60%, hampir 60%, 55% dari PDB kita. Mana mungkin hilirisasi makanan itu bisa mencapai 55% dari PDB saat ini gitu kan. 12.000 triliun, PDB kita 22 triliun sekitar gitu pada yang tahun lalu gitu. Nggak mungkin bahwa itu bisa sampai segitu gitu kan. Nah ini yang menjadi masalah gitu. Ya, tidak menjangkau ininya gitu ya. Iya. Ini berarti sederhananya bisa kita sebut ini ilusi Pak ya? Iya, bahwa ini adalah ilusi. Bahwa tidak mungkin bisa tercapai 5.000 itu. Program yang bisa disebut tapi apakah nyata ya nanti kita lihat. Iya, nah inilah. Jadi makanya ini jangan sampai yang pembisik-pembisik ini membuat sensasional itu yang akhirnya nanti memukul nama-nama ini. Kepercayaan kepada Prabowo yang katanya ilusi dan sebagainya gitu. Jadi kalau kita lihat, jadi program ini banyak yang menginginkan juga bahwa Prabowo ini mempunyai satu program yang wow kan gitu kan. Tapi saya rasa dengan program yang dolar menguat, rupiah menguat sampai segini ini adalah bukan yang terlalu bombastis bisa dicapai dengan dan tidak mungkin bisa dicapai lah. Begini. Kalau kita lihat, coba aja nanti kita lihat dalam 1 tahun ke depan, apakah mungkin dolar itu menjadi 14.000? Ya kan? Menjadi 14.000 aja dulu Pak ya? 14.000 dulu aja. Apalagi kalau sampai ke 12.000 gitu. Apakah mungkin gitu? Yang ada mah kebalikannya, bisa menjadi 17.000 dan bisa menjadi 18.000 kan gitu kan.
Oh, kalau itu 18.000 Pak sudah Iya, karena apa? peristiwa. Iya, karena ekonomi kita ini, kurs rupiah kita ini hanya ditopang oleh utang luar negeri. Hilirisasi memang sangat penting untuk mensubstitusi itu, tapi sampai seberapa kuat gitu. Pertama, masalah substitusi kalau kita bicara dengan transaksi internasional ya, perdagangan internasional ya. Apakah kita bisa bersaing dengan perdagangan internasional? Kita tidak bisa bersaing kecuali dengan proteksi. Kedua, kita mau hilirisasi coklat. Apakah kita bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan coklat yang di luar negeri? Ya. Apakah kita bisa menjadi ekspor gitu? Ya kita untuk memenuhi dalam negeri mungkin bisa. Berapa banyak yang kita artinya dari coklat mentah ya menjadi kita olah gitu. Berapa banyak yang kita bisa serap? Apakah kita juga bisa menang dengan merek-merek di dalam negeri ya, dengan merek-merek internasional gitu? Mungkin orang-orang yang makan coklat kan orang-orang yang ada duit kan gitu kan ya, yang makan itu. Dan orang-orang yang ada duit ini kan sudah melihat bahwa taste nomor satu, kualitas nomor satu kan gitu kan ya. Nah, apakah kita bisa bersaing kalau ini hanya dikelola hilirisasinya oleh UMKM? Nah, gitu kan. Jadi tantangannya banyak. Itu untuk hilirisasi aja gitu, nggak begitu mudah di dalam yang food. Oke, kalau di dalam minyak ya mungkin kita mempunyai keunggulan gitu kan, karena kita ini produser minyak terbesar di dunia. Mau tidak mau kita mempunyai bahan baku yang banyak gitu. Dan juga minyak goreng itu apa? Kan tidak mempunyai suatu kualitas yang bisa menjadi preferensi kan gitu kan. Ya, tidak seperti coklat, rasa dan sebagainya menjadi sangat penting kan gitu kan. Minyak apa yang kita rasakan? Nah itu. Tapi saya ini waktu membaca artikel gitu ya, kebayang saya itu dua. Satu, it's okay gitu ya, kalau dia mau menurunkan, jadi ketika rupiah menguat itu semua orang berharap lah dalam satu sisi gitu ya, untuk kemudian ada stabilitas, lalu itu, tapi jauhnya sampai 5.000 konsen gitu ya. Nanti kita inilah. Tapi ada dampak lain yang kemudian terpikirkan, misalnya tadi yang dicontohkan Pak Antoni. Ketika misalnya ini turun 5.000, kita ekspor nih kan gitu, 5.000. Eksporlah keluar ini ya, cincau gitu lah, keluar gitu kan 5.000. Berarti dapatnya kan cuma 5.000. Ya, balik ke sini nih. Sementara biaya produksi saya sebutkan tadi kan, biaya produksi, saprodinya, tenaga dan macam-macam oleh petani gitu kan. Lalu kemudian dikonversi yang dolar yang turun kan kolaps gitu. Saya jadi teringat Pak, ini kan salah satu yang disebut hilirisasi itu kan cengkeh. Cengkeh. Pak Antoni masih ingat mungkin di tahun 90-an gitu ya. Iya. Ketika ada Badan program penyangga itu. SWKP, ya kan? Ada SDTC yang kemudian harga cengkeh anjlok. Petani akhirnya tebang dia punya cengkeh. Nah ini kalau tidak ini gimana? Saya udah tahu penjelasannya gimana pemerintah di situ gitu ya. Ya itu akan terjadi begini. Pertama adalah harga komoditas itu fluktuatif. Ya kita lihat sekarang ini sebagai contoh nikel yang dulu kita bangga-banggakan sekarang ini sudah harganya drop sekali ya, turun sekali sampai yang terendah gitu. Jadi itu semua harga komoditas itu akan begitu. Jadi pertama, itu pun sebetulnya dengan dalam rupiah itu sudah ada kenaikan ya dalam saat itu ya. Tetapi apalagi dalam rupiahnya turun gitu. Jadi ada double kan gitu kan, double impact gitu ya. Dolar turun terus dalam arti rupiahnya turun juga gitu. Ya itu nggak hanya di cengkeh aja, nanti di semua komoditis itu akan seperti gitu gitu. Karena harga acuannya adalah dolar dan harga dalam dolarnya fluktuasi gitu. Itu. Dan juga kita lihat apakah kita dengan dolar kita menguat ya menjadi 5.000, produk kita bisa bersaing lagi dengan luar negeri. Kan nggak bisa lagi kan gitu. Ya rupiah sudah menjadi mahal, jadi artinya pada saat itu yang dulu kita produksinya dalam rupiah 15.000, ya kita bisa jual di luar negeri $1, lalu sekarang kita dengan ongkos produksi 15.000 juga, lalu kita jualnya 5.000. jual $3. Oh iya, naiknya jadi $3. Jadi $3 di pasar internasional kan gitu kan. Jadi harga kita otomatis dengan rupiah terapresiasi, harga kita di luar negeri itu menjadi mahal. Nah sehingga bahwa mau hilirisasi untuk memperkuat devisa itu tidak terjadi gitu. Maksudnya dengan penguatan mata uang itu tidak terjadi gitu. Bisa menguatkan devisa gitu.
Oke, kita kembali ke ini di konsepsi BI ini gitu ya, Ya. konsepsi BI yang saya berharap sebenarnya dia kembali ke HITA, Pak. Jadi dia betul-betul kemudian dia berada pada upaya bagaimana menstabilkan moneter kita gitu ya, menjaga di posisi itu gitu. Nah mungkin ada gagasan yang kira-kira apa yang membenahi bisa kita lakukan di BI gitu ya, supaya kemudian dia tidak mudah untuk tergoyang masuk, ada cawe-cawe lah, ada macam-macam di situ gitu ya. Karena sekali lagi itu tadi, kalau kan dalam banyak peristiwa, termasuk Indonesia dulu kemarin 98 kan juga goyang ketika moneter kan di situ. Nah jangan sampai itu terjadi gitu. Kalau kita lengah membiarkan jebol BI ini gitu. Jadi ya BI ini harus kembali kepada memang tugas pokoknya, ya, itu untuk melindungi moneter. Dan juga kita lihat bahwa independensi BI ini harus diperkuat. Ya, jangan sampai ada lagi independensi BI ini dilemahkan gitu. Seperti yang dengan alasan pandemi lalu kemudian independensinya sangat terpukul sekali gitu. Yeah. Independensi dari BI itu kemudian menjadi tidak independen lagi. Ya. Dan hal ini meluas. Kemudian siapa yang bisa menjadi penurut, ya, jadi kemudian dia yang dijadikan gubernur kan gitu. Nah, tapi independensi BI ini juga harus didukung oleh penguatan hukum. Jadi penguatan hukumnya yaitu kita lihat bahwa tahap awal ini sejak Miranda Gultom itu ya, sejak 2009 itu kasus travel check itu kelihatannya sudah cukup membaik ya BI ya. Cukup di situ kelihatannya sangat profesional. Ada mulai penataan ke situ. Tapi kemudian kita tahu bahwa Jokowi masuk ini dirusak semuanya. Begitu juga jadi karena eksekutif sama legislatifnya itu sudah bersekongkol dan kemudian juga dengan yudikatifnya bersekongkol, ya ini sudah menyatu, ya semua pun apapun akan mudah dilakukan gitu. Oleh karena itu penegakan hukum kalau sampai seperti sekarang ini terus, maka ya negara kita nggak akan bisa kemana-mana. Penegakan hukumnya akan terus terbengkalai dan ya korupsi akan merajalela. Karena korupsi hanya bisa diberantas dengan penegakan hukum yang baik. Kalau dia bilang pencegahan, apa yang mau dicegah lagi kalau orang merekanya memang sudah bersatu kan? Sudah menjadi satu akuarium, jadi sudah tidak mungkin bisa ada pencegahan lagi. Yang ada adalah penindakan gitu. Nah ini yang harus diperkuat penindakannya. Dan ya ini sekali lagi, kalau presiden ini harus ada komitmen kuat dari presiden kan gitu. Kalau tidak ada ya, kalau undang-undang KPK ini tidak direvisi kembali, ya tidak mungkin kepolisian tidak mungkin bisa menjadi independen kan gitu kan. Dan kejaksaan juga sulit sekali menjadi independen, meskipun sebetulnya kejaksaan pun sebetulnya adalah independen, mandiri. Mandatnya. Iya, mandatnya adalah mandiri kan gitu kan. Ya. Tapi ya kita tahu bahwa dia jelas-jelas masih dalam rumpun eksekutif. Dan itulah bahwa Jokowi membuat KPK seolah-olah di dalam rumpun eksekutif juga kan gitu. Undang-undang yang terakhir kan gitu membuat KPK sebagai rumpun eksekutif gitu. Semua dirusak di Jokowi. Semua gitu dirusak. Nah, kalau untuk supaya bisa membenahi kembali, terutama BI ini misalnya, apa yang harus dilakukan oleh Prabowo pemerintahan sekarang nih? Apakah merubah undang-undangnya? Undang-undang BI sudah cukup baik dalam arti itu dikembalikan, yang independensi itu benar-benar dipertegas lagi gitu ya di situ. Dan yang kedua adalah setelah itu ya penegakan hukum gitu. Ya kalau ada yang seperti ini, ada indikasi, ada memang udah bukti-bukti kuat bahwa sini ada penyelewengan, ya harus ditindak gitu. Bukan berarti Prabowo mengintervensi penegakan hukum di BI secara negatif gitu ya, tapi dia harus menyatakan bahwa tidak boleh bermain-main dalam kasus ini karena berkaitan dengan trust keuangan gitu ya. Iya, Presiden kan harusnya memberikan satu statement bahwa ini harus penegakan hukum, penegakan anti korupsi kan gitu. Itu kan bukan intervensi, itu kan adalah satu garis yang diinginkan oleh Presiden untuk penegakan anti korupsi ini. Oke, makasih. Ini luar biasa penjelasan kita ya, sekaligus edukasi ya. Yang menjadi penting adalah
bagaimana menjaga independensi BI. Ya. Tidak kemudian terbawa arus gitu ya, angin oleh penguasa yang punya kepentingan nafsu kekuasaan. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.